Nggak lama kaca itu bukan saya hadapin ke belakang, saya hadapin ke samping langsung, set ke samping bangku, kenek samping saya. Nggak lama di bangku nggak ada apa, tapi yang di kaca terwujud, terlihat. Ini tetap saya antar ke kampung, tapi bapak jangan kaget, ini jenazah hidup lagi. Maksudnya sempat kaget, maksudnya gitu. Iya, jenazah hidup lagi. Selamat malam. Saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di batas dimensi mereka. Di kesempatan kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang spesial ya. Beliau berprofesi sebagai seorang supir pengantar jenazah atau supir ambulans juga. Dan pastinya bertemu atau mendapatkan hal-hal kejadian mistis tuh udah jadi hal yang biasa bagi beliau ya guys ya. Tanpa perlu basa-basi, kita langsung aja kenalan sama narasumbernya nih guys. Bang Didi, apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah. Baik. Bang, ini Bang Didi nih berprofesi sebagai supir ambulans sejak tahun berapa jadi Bang? Sejak tahun kurang lebih 14 atau 15 lah. Wah, lama banget. Ya. Bang, tuh namanya ya berhubungan dengan jenazah, berhubungan dengan pemakaman, tuh udah pasti udah biasa banget ya, namanya ketemu hal-hal mistis tuh biasa banget ya Bang. Ya, itu udah biasa banget bagi saya. Itu udah bisa dikatakan ibarat kata orang makan nasi tiap hari lah. Ya. Udah jadi hal lumrah ya Bang. Betul. Nih Bang, dengar-dengar nih Abang nih mau membawakan cerita ketika mengantar jenazah ke rumah duka nih ya Bang. Itu boleh dikasih tahu nggak Bang? Garis besar ceritanya tuh kayak apa? Jangan intinya, garis besarnya aja. Jadi gimana ya? Itu sebenarnya sih bukan pilihan saya untuk jadi driver ambulan tadinya. Tapi karena saya melihat orang-orang itu kepengin banyak yang membantu seperti itu, jadi saya mencoba untuk terjun di dunia ambulan untuk bisa membantu orang yang bisa dikatakan kurang mampu atau membutuhkan pertolongan. Begitu. Oke Bang, ditahan dulu Bang ceritanya. Nah guys, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Kenapa? Nanti kalian bisa nggak tahu nih jalan ceritanya seperti apa. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini bisa langsung aja klik like dan juga komen di setiap video kita. Dan untuk teman-teman yang ingin mendukung kita bisa langsung aja di follow dan di subscribe channel kita di @batasgaib ini atau di Instagram dan sosial media kita seperti TikTok di @batasgaibofficial. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita nyalakan dulu dupanya karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke, Bang Jambul atau Bang Didi nih ya Bang ya. Nih Bang, boleh diceritain Bang, gimana ceritanya tuh semenjak awal Abang Didi ini sebagai supir ambulans nih Bang? Oke, jadi saya menggeluti di dunia ambulans tuh sejak tahun 2014 atau 2015-an lah. Dan sampai saat ini, ya kan? Hampir 10 tahun. Kurang lebihnya segitu ya. Dan itu pun dulu saya juga bekerja di salah satu rumah sakit ya. Nah, dan itu bagian saya itu selalu kebanyakan di pool ambulans ya. Untuk piket tuh nggak pernah karena si bosnya itu selalu saya yang di pool gitu. Okay. Nah, di sisi lain saya juga begitu masuk dapat beberapa hari saya dapat tugas mengantarkan jenazah ke arah Jawa Tengah. Oke. Nah, ini yang waktu di rumah sakit ya. Nah, itu pun juga saya memang bener-bener tanpa kenek itu. Sendiri. Nggak ada kenek. Tapi kenapa saya walaupun sendiri saya berani? Karena di saat bawa jenazah itu udah pasti keluarga ada yang ikut, udah pasti ya kan. Nah, singkat cerita itu jenazah udah masukin mobil, keluarga ada 2 orang ya. Ada 2 orang dan tapi 2 orang itu si keluarga duduk samping jenazah di belakang. Nah, singkat cerita sampai di lokasi di Jawa Tengah, udah nurunin segala macam, udah dinginin mobil,
Saya pulanglah sendiri. Pulang sendiri. Itu dulu kan belum ada yang namanya tol Cipali. Oh belum ada ya? Belum Tahun berapa ada. saat itu berarti? Tahun 2014 itu? Sebelum 2014 juga belum ada tol Cipali itu. Itu kan dulu terakhir tol kalau nggak salah sampai Cikampek. Benar. Abis itu Setelah itu Pantura. Iya. Ya kan. Nah itu. Itu saya ngantar ke wilayah Jawa Tengah daerah Purwokerto atau mana itu. Oh selatan berarti ya? Ya. Dan itu pun saya melewatin hutan-hutan. Tapi saya walaupun melewatin hutan biasa karena apa? Ada keluarga yang ikut. Iya pas berangkatnya. Iya gitu. Ada singkat cerita setelah menurunkan jenazah saya kan pulang. Iya. Saya pulang saya berpikir cari jalan yang tercepat tuh di mana saya menanyakan sama warga sekitar situ. Nah, ada jalan tercepat lewat sini bisa mah ke sana tapi agak jauh. Tapi kalau lewat sini bisa tapi agak gelap gitu. Oh ya udah. Gak lama kemudian singkat cerita itu udah jalan tuh saya walaupun lewat jalan yang gelap. Tapi ternyata kurang lebih 5 atau 10 kilo saya nyasar. Situ. Saya nyasar sampai saya pun ngoceh sendiri. Saya bingung nih jalan harus kemana. Dan saya mau balik arah lagi. Itu pun jalurnya juga salah. Malah menuju ke persawahan. Gitu. Akhirnya ya udah berhenti dulu diam. Menenangkan diri sambil merokok. Akhirnya gak lama jalanlah putar. Jadi saya pribadi memutuskan saya lanjutin walaupun jalan ini salah menuju kemana nanti tembusnya udah seperti mana. Setiap jalan tuh pasti ada ujungnya. Nah, dan singkat cerita dari situ saya berjalan gak lama melewati pohon-pohon pisang. Padahal saya tuh tadinya waktu berangkat tuh tidak melewatin pohon-pohon pisang. Nah itu melewatin pohon pisang otomatis udah pasti nyasar itu. Oke. Ya. Nyasar gak lama hujan rintik-rintik. Perkiraan jam 2:15 dah itu udah rintik-rintik. Saya nikmatin aja. Dan gak lama ada suara seperti orang memanggil. Di kegelapan malam itu. Bisa dikatakan dini hari ya. Iya. Itu ada suara yang memanggil. Bang. Saya cuma diem. Apakah perasaan saya aja atau gimana? Apakah benar ada orang manggil? Sampai saya berjalan ada kurang lebih 15 meter dan saya akhirnya ngerem. Saya rem tuh mobil. Saya menoleh kiri kanan. Gak ada orang. Jauh dengan pemukiman. Hujan rintik-rintik. Tapi ya saya bikin tenang. Kembali lagi. Namanya supir tahu sendiri lah. Pasti isep rokok ya kan. Isep rokok singkat cerita ada lagi. Gak lama ada yang manggil bang gitu. Saya diem. Wah ini jangan-jangan apakah ini ada yang mengganggu atau enggak saya nggak tahu pertama. Gak lama. Suaranya itu dari arah luar atau dari dalam mobil? Di sekitaran mobil. Itu pun nggak jelas gitu. Yang penting ada suara bang gitu. Walaupun saya pertama menoleh ke belakang itu nggak ada apa-apa. Cuma keranda doang berarti ya? Keranda doang. Itu keranda kan pas di belakang saya itu, ya kan? Nah, ya itu saya pun juga tengok-tengok spion kiri kanan, nggak ada, gelap, nggak kelihatan. Dan saya ngeliat kaca ke depan pun juga jauh, gak ada apa-apa. Ya udah. Nah, akhirnya saya berpikir gini, pasti ini dalam mobil nih, kayak gitu. Nggak lama spion tengah, saya lipat agak ke bawah, seret, saya pasin di ujung keranda paling belakang. Dan ternyata memang benar muncul sesuatu setengah badan yang terlihat. Itu setengah badan yang terlihat. Jadi dia bukan duduk di bangku, bukan duduk di keranda. Jadi dia di bawahnya bangku dia. Duduk kayak orang selonjoran gitu. Saya ngeliat, oh ternyata ini yang manggil. Apa itu bang? Sosoknya apa? Sosoknya itu ya bisa dikatakan ya apa ya? Mungkin kata orang-orang setan lah itu ya. Namanya setan kalau namanya driver ambulan udah biasa. Udah anggap aja seperti makanan nasi sehari-hari. Nah, perawakannya kayak gimana bang? Perawakannya itu dia berambut putih tapi muka nggak kelihatan. Okay. Jadi rambut tuh
ke depan acak-acakan tapi rambut putih. Ya. Dan daerah sini tuh nggak pakai baju seperti orang cowok telanjang. Oh, laki-laki. Laki-laki. Begitu saya lihat di kaca, oh jadi. Akhirnya nggak lama, saya berhenti emang. Sengaja saya berhenti. Sambil ngerokok, saya ngomong. Saya ngomong bukan noleh ke belakang, ngomongnya ke arah kaca. Kamu kalau mau ikut, ikut. Diem, jangan pernah mengganggu. Saya udah nganter jenazah berkali-kali, tapi kenapa kamu tuh ngeganggu? Apakah kamu yang tadi yang saya bawa atau gimana? Kalau emang mau ngikut, tapi jangan ganggu. Singkat cerita, saya jalan terus. Akhirnya sampai ke Jakarta, ya kan. Dan singkat cerita beberapa tahun kemudian saya kan sempat beli ambulans sendiri. Nah ini beli ambulans sendiri itu sebelum COVID. Oke. Sebelum COVID, dan itu pun juga tol Cipali udah ada, nah, udah jadi, ya kan. Nah itu sebelum COVID itu dalam satu hari saya bisa 15 sampai 20 jenazah. Wah. Nah, saya bawa untuk wilayah dalam kota aja itu. Dan yang terakhir sampai ke Jawa juga pernah. Dan setiap jenazah itu kan udah pasti, kalau COVID kan udah dibungkus. Iya. Ya kan, udah dipetiin. Cuma ya itu, setiap saya pulang, sebelum saya pulang tuh udah pasti saya dekon, ya kan, disterilkan. Nah, setelah disterilkan, dibersihkan semua, pulang. Setelah pulang, lupa saya naruh kunci rumah. Di dashboard mobil saya cari nggak ketemu, di kantong saya cari nggak ada. Udah pasti panik dong. Iya. Akhirnya saya memutuskan istirahat dalam mobil. Dan istirahat dalam mobil itu kurang lebih jam 1-an itu. Soalnya saya juga waktu itu ngambil handphone, saya ngeliat jam 12:30 kurang berapa gitu cuma. Saya tidur tuh serasa muka saya tuh pakai korden begini. Oh, kayak kena kain ya. Nah, itu pun saking lelahnya saya cuma kayak gini. Kedua kali lewat lagi. Nah, ini mau ngapain? Akhirnya saya ngoceh sendiri. Udah, jangan ganggu. Saya tuh capek, saya ngantuk, mau tidur kayak gitu. Gak usah ganggu. Gak lama memang hilang. Tapi sebelum hilang tuh saya ngomong, kamu emang kalau emang mau pergi dari sini, kamu cari kayak temen gitu, ya kan? Jadi biar ada pendampingnya gitu maksud saya dia. Dan itu pun juga setelah itu besok paginya itu saya mendapatkan telepon ada yang membutuhkan mobil. Nah, membutuhkan mobil, mau bawa jenazah, tapi itu meninggalnya non COVID. Oke. Nah, meninggal non COVID. Jadi kan pakai keranda. Gak lama kemudian saya mengantar ke Jawa Tengah. Kejadian lagi gitu. Kejadian lagi. Yang namanya supir ambulans kalau gitu kalau nggak pernah kejadian tuh nggak mungkin, udah pasti ada sesuatu yang terjadi. Iya. Gitu. Kejadian lagi, dan itu ada sosok nenek duduk di bangku panjang, bangku keluarga, samping keranda. Itu 2 orang. 2 orang neneknya? Yang meninggal nggak ada. Yang meninggal kan jenazah 1. Iya. Tapi itu ada sosok nenek 2. Setelah saya ngantar jenazah ke Jawa. Dan itu pun dia memang nggak ada suara apa. Cuma mobil setiap digas itu terasa berat. Itu terasa berat. Akhirnya saya memutuskan diam, berhenti di warkop sambil ngabisin 2-3 batang lah rokok. Jalan lagi, sosok itu nggak ada di dalam. Benar-benar nggak ada. Sampai lampu belakang tuh saya hidupin, nggak ada, belum bersih. Tapi di situ ada bau bunga-bunga apa ya namanya ya? Bunga kantil. Oke. Nah, ya. Bunga kantil, bunga kenanga. Itu kan masih bunga-bunga makam. Benar. Gitu. Akhirnya ya udah saya biarkan aja. Gak lama kemudian begitu saya nyetir, kurang lebih ada 15 kiloan dah itu. Ada asap seperti kayak gini nih. Pas samping saya, itu saya kira tuh
mesin mobil. Ada yang konslet atau gimana. Iya. Seharusnya kalau emang ada yang konslet, kabel kebakar udah bau tercium. Iya, bau kebakar ya. Nah, tapi ini nggak ada. Cuma asap doang ada. Ya udah saya biarkan. Tapi bau kantilnya masih ada tuh berarti. Bau kantil ada. Bau kantil bunga kenanga ada. Nyampur wanginya enggak ampun. Saya yakin nih ini udah pasti mau ada sesuatu nih saya. Gak lama kaca itu bukan saya hadapin ke belakang, saya hadapin ke samping langsung set ke samping bangku, connect samping saya. Gak lama di bangku gak ada apa tapi yang di kaca terwujud, terlihat sosok putih yaitu sosok pocong. Ya mungkin kalau misalnya driver yang apa ya panikan mungkin dia lompat mungkin, tapi saya anggap biasa. Tapi dia nggak mengganggu, Bang. Kalau untuk mengganggunya bagi saya sih gimana ya, jadi saya tuh nggak bisa menebak dia. Kalau bisa mengganggu dia kan udah pasti mobil tuh entah dibikin mati, entah gimana udah pasti. Tapi dia tuh diem, gitu. Tapi bangku saya lihat tuh di jok saya lihat nggak ada apa-apa. Dari kaca doang munculnya. Dari kaca doang. Dari kaca saya lihat duduk di samping saya gini. Tapi saya diam. Tapi baunya bau wangi kayak gitu. Apakah mungkin ada sosok jenazah atau yang gimana saya juga nggak tahu, mengucapkan terima kasih ke saya dengan kayak gitu caranya atau gimana saya juga nggak pernah tahu. Ya kan soalnya kita udah beda alam begitu ya kan. Jadi saya apa ya dalam hati saya yakin aja deh udah jalan gitu. Nah, setelah itu begitu nyampe di tempat saya kerjaan nih, ya bisa dikatakan tempat saya kerja, teman saya nanya, gimana mobil? Gitu. Aman gitu. Memang kenyataannya aman, memang nggak mati nggak apa, aman gitu. Oh ya udah gitu. Nah, gara-garanya kenapa saya tuh resign dari sana karena saya mau ribut sama teman saya sendiri, yang namanya cari muka. Ya maklum ya namanya kerja sama orang ada lah kayak gitu kan. Ada yang cari muka gitu. Akhirnya saya memutuskan resign dari situ. Setelah resign dari situ, gak lama saya pindah di salah satu rumah sakit lagi di daerah Telugong. Nah, okay. Telugong. Dan itu Jakarta Utara berarti ya? Telugong. Maksudnya utara ya? Mungkin ya, maksudnya utara Telugong itu. Nah itu si ownernya itu teman saya sendiri. Gitu. Sampai sekarang pun juga masih hidup. Ownernya itu teman saya sendiri. Dan itu pun waktu teman saya ownernya itu kerjasama dengan pihak rumah sakit sana, tempat mes tidur si driver sama kena itu nggak ada. Jadi terpaksa tidurnya di tempat pemandian jenazah. Di ruangan situ. Jadi di ruangan situ mandinya, tidurnya. Jadi ruangan tuh kurang lebih 4,5 meter persegi lah. Oke. Ya kan? Jadi tempat pemandian jenazah ada di situ, keranda pun juga ada di situ. Jadi saya tidur di bawahnya. Cuma misalnya di sini kerandanya, saya tidur di sini. Gitu. Dan gak lama kemudian tuh ada telepon dari atas bahwa ada yang plus, yang sebut plus itu meninggal. Nah itu dijemput jam 12 malam dijemput. Begitu ini udah dikafanin, itu yang dapat tugas nganter ke Lampung itu teman saya. Dia berdua. Oke lah berangkat. Dan setelah itu teman saya yang dua ini masih di situ. Jadi kan bertiga masih. Jadi kan di situ kan berlima. Yang dua berangkat ngantar jenazah, tinggal 3 nih. Yeah. Yang dua teman saya izin sama saya. Gue mau beli kopi di atas. Oke. Soalnya kan tempatnya di basement. Dia beli kopi berdua. Saya tidur. Kata orang-orang apa ya? Tidur ayam ya. Oh ya, setengah tidur lah ya. Setengah tidur melek-melek dikit. Itu saya juga nggak tahu kenapa. Itu ada sosok putih berdiri gini. Itu posisi udah dijemput jenazah? Jenazah udah berangkat. Udah diantar sama teman saya. Udah berangkat. Ya mungkin masih di tol menuju Merak lah. Ya. Tapi itu setelah teman saya pergi, kurang lebih 1 jaman. Itu seperti namanya tidur-tidur ayam setengah sadar setengah enggak. Seperti ada sosok berdiri pas di atas saya gini. Saya tuh ditiban gini. Walaupun saya
ibarat kata melek agak lebar, mau gerak susah banget. Oh, rep-repan. Mungkin bisa jadi, itu saya nggak tahu dan namanya. Akhirnya nggak lama saya baca doa dalam hati, saya paksakan bisa gerak. Setelah bisa gerak, saya ngomong, lo udah gue bantu, lo udah gue kafanin, lo udah berangkat dianterin teman gue, gak usah ganggu gue gitu. Gak lama, situ kan ada keranda, ada 2. Nah, yang satu kan dibawa buat nganter, kan tinggal 1. Kurung batang keranda ini tadinya tenang, tiba-tiba jatuh sendiri, garang gitu. Saya sempat kaget juga. Wow, ternyata kayak gini. Kalau emang mau ngucapin terima kasih ya udah nggak apa-apa. Hanya setelah itu saya diem, saya benerin dan teman saya datang. Dapat keesokan harinya ada salah satu sapam situ, saya tanyakan, bang, saya mau nanya, apaan? Pernah ngeliat apa di basement sih? Emang kenapa? Enggak, saya pengen tahu aja, sama pernah ngeliat apaan? Emang sama ngeliat apaan? Kalau saya jujur terang, sebelum saya masuk ke sini waktu mau pengukuran buat mes buat tidur, itu saya melihat sosok kuntilanak. Saya itu melihat sosok kuntilanak di pojokan situ, dan yang di tempat gelap sana melihat sosok kuntilanak juga, dan juga anak kecil lari-lari di situ. Memang itu tempat itu sebelah kanan itu musola, sebelah kiri itu musola, sebelah kanan itu tempat kayak lorong cukup 3 orang jalan bareng gitu. Tapi itu gelap. Itu yang saya rasakan itu, wah temannya ini kayak gini. Tapi ternyata lama-kelamaan siapa tuh bilang sama saya, memang benar sering dia melihat sesuatu seperti itu gitu. Dan sampai akhirnya saya resign lagi. Dari situ resign lagi. Masalah kayak gitu lagi. Tapi ya udahlah, saya biasa aja. Akhirnya karena saya benar-benar kerja keras, saya kumpulin dan sampai saya beli mobil ambulan sendiri. Nah, beli mobil ambulan sendiri pun juga gitu. Jadi itu setelah negosiasi udah beli, akhirnya saya desain semuanya udah jadi. Itu saya pertama kali dapat, ternyata yang meninggal istrinya teman saya sendiri. Oke. Kerabat lah ya, masih kerabat. Masih kerabat. Apalagi mobil tuh baru saya ganti oli tuh, belum pulang dari bengkel ya kan. Tiba-tiba telepon, lu di mana? Itu di bengkel. Kenapa? Istri gua gini-gini. Apaan gitu? Dengar saya istri saya di Arab. Dengernya, lah apa hubungannya bini lu di Arab saya gitu kan. Gak taunya akhirnya saya ngomong, lu tenang, ngomong tuh lu tenang dulu baru ngomong. Biar gitu denger lu apa ngomong. Ternyata dia bilang kalau istrinya tuh meninggal. Dan dia mau dibawa ke daerah kok Garut apa sih? Tasik. Bukan Tasik, ke sana lagi. Majenang. Oh, Majenang. Dibawa ke daerah Majenang. Itu dibawa ke daerah Majenang. Setelah itu kan tadinya kan mau dibawa ke kontrakan. Ternyata kontrakan nggak bisa, kata RT setempat. Nggak bisa gini-gini, hanya ya udah memutuskan habis sholat subuh bawa ke sana. Sampai sana udah dibawa sama kami semuanya. Saya pulang pelan-pelan, nyantai sambil nunggu malam. Gitu, emang sengaja saya sambil nunggu malam. Singkat cerita, itu saya nggak ngeh kalau itu malam Jumat Kliwon. Enggak, kalau itu malam Jumat Kliwon. Yang saya tahu, saya kira masih malam Kamis. Iya. Dan itu saya pun jalan, saya memang sengaja dari hati nurani saya, misalnya ada sesuatu warga di sana ada yang butuhkan atau gimana, di saat saya jalan akan saya bantu kayak gitu. Saya bukan mengharapkan karena ini biar dapat uang lagi, bukan. Uang bisa dicari walaupun bukan dengan cara seperti itu kayak gitu. Jalan-jalan sampai malam, nyampe sini pagi lah, aman, gak ada apa-apa. Nah, dapat 2 minggu kemudian, itu pun saya juga ada
nyokapnya teman saya jatuh. Nyokapnya teman saya itu jatuh. Saya lagi ada di Bekasi, mobil ada di rumah. Dia telepon, Mas di mana gitu. Oh di Bekasi, ada apaan gitu. Ini ibuku gini nih. Oh ya udah gitu. Berapa Mas biayanya? Ya sekarang kalau kamu nanya biaya berarti kamu punya duit. Kayak gitu. Emang kamu punya duit berapa? Kayak gitu. Mau dibawa ke Patah Tulang waktu itu. Emang kamu punya duit masih berapa? hidup berarti? Masih hidup itu pertama. Nah itu pun juga apa namanya, dia ngomong masalah harga, saya tanyain kamu ada duit berapa emang. Kayak gitu. Saya ada duit 150 Mas. Ya udah kamu gak usah ngomong kayak gitu, udah ntar kalau udah pulang aku ambil mobil, Sherlock rumah kamu aku samperin. Begitu disamperin, kita benar dibawa dulu deh ke salah satu Patah Tulang di daerah jalur Antasari sini, mungkin orang-orang banyak yang tahu nih ya. Bawa ke situ. Dan ternyata di situ juga biayanya lumayan ya, ngurut terus tambah di bidai bayar sekian dan akhirnya karena saya merasa kasihan juga orang yang kurang mampu, akhirnya saya punya hati apa ya, iba lah, saya kasih ya udah ini yang penting ibumu sembuh. Setelah itu lama kemudian, nggak lama saya mendengar kabar dia meninggal. Emang apanya yang luka bang? Apanya yang cedera Mas? Itu yang cedera itu si ibu itu awal mulanya kan buang sampah. Buang sampah dan itu dia tuh terpleset katanya. Oke. Dan tulang bokong engkel belakang tuh retak ternyata. Oh di tulang ekornya itu? Nah, cuma sama dia tuh dipaksain pertama. Dapat 4 harinya itu yang baru dibawa ke Patah Tulang. Gitu. Tapi ternyata kayak gitu. Karena tahu sendiri dong Patah Tulang kalau emang udah nggak bisa gerak, udah pasti baring terus. Baring terus itu pun baring terus udah pasti terindikasi pasti luka belakang. Kenapa? Nggak ada pergerakan, miring nggak bisa, duduk nggak bisa. Gitu karena tulang engkel bagian bokongnya. Nah itu nggak lama kemudian saya dapat info dibawa ke rumah sakit lah gini. Sampai difotoin, dikasih tahu ke saya, sampai saya nanya sama teman saya yang perawat di salah satu rumah sakit, saya tanyakan ini gimana nih, oh ini sakit ini nih, itu harus di apa ya, harus dikopek gitu, yang kering yang gosong itu harus dikopek, dibuang, itu udah pasti keluar ini, aduh. Nah akhirnya lama dia dibawa lah salah satu rumah sakit di Jakarta Timur sini. Gak lama kemudian saya mendengar dapat info yang meninggal. Itu kan saya nggak bisa takziah juga ke sana. Ya udah, dan begitu saya datang sini ada lain lagi, ada yang butuh unit namanya ambulan. Nah itulah yang ini dia tuh menampakkan lagi duduk. Duduknya bukan duduk di bangku tunggu keluarga samping keranda, bukan, tapi dia duduk di atas kurung batang di kubahannya gini. Iya. Dia duduk yang kurung batang kan mulai melengkung gini. Nah, tapi dia tuh menampakin duduk situ sambil kakinya selonjoran. Nah, itu pun saya juga nggak bawa teman, saya tuh jarang bawa kenek gitu kan. Makanya mungkin teman-teman yang nggak percaya kayak gitu, mungkin yang mempunyai unit ambulans sendiri udah pasti tahu yang seperti itu. Justru yang nggak pernah ngerasain atau yang nggak punya unit ambulans, coba ikut teman-temannya yang punya ambulan. Pasti ada tuh bang. Pasti ada aja. Gitu. Kayak kita ngobrol-ngobrol sebelumnya tuh, abang tadi sempat mention mengenai kuntilanak merah bang. Oke. Itu kayak gimana tuh maksudnya? Itu yang kuntilanak merah itu waktu saya masih bisa dikatakan join sama teman saya yang di salah satu rumah sakit itu ngambil jenazahnya di Bekasi, daerah Bekasi, dan itu dibawanya bukan jarak yang cumanya sehari 2 hari, itu jaraknya yang lama juga, dibawa ke Riau, Duri Riau sana. Itu pun dari sini pun juga keluarga juga yang diikut di dalam mobil ambulans cuma satu orang, dan supir cuma berdua, saya sama teman saya, karena itu posisi kan jauh jadi berdua nyupir.
Nah itu pun beberapa kali berhenti juga. Memang di saat waktu masih bawa jenazah tuh perjalanan lancar. Tapi kan di sana kan pemakaman sana kan nggak ditimbun pakai tanah, ditaruh seperti kayak model gua gitu, taruh sama petinya ditutup. Setelah itu singkat cerita, setelah menurunkan jenazah masih istirahat ngadepin mesin pulang, dan itu lewat hutan-hutan, ya kan. Ini hutan lagi nih yang dilewatin. Lewat hutan-hutan itu pertama teman saya tuh di saat mau masuk hutan-hutan itu teman saya, ya kira-kira kurang 1,5 kilo baru ganti saya yang jadi drivernya. Setelah itu udah kurang lebih di pertengahan hutan lah, itu bisa dikatakan pertengahan hutan. Itu teman saya merasakan bau bangke sama bau anjir. Oke. Nah, itu sampai teman saya ngomong, bau apa sih, nggak enak banget nih kayak bau bangke. Saya sama ngomong, kamu nggak usah ngomong kayak gitu, ini di hutan gitu. Maksud saya gitu itu buat kode, dia itu nggak ngomong seperti itu, Nggak sembarangan ya. nah biar nggak sembarangan, biar mobil nggak diganggu, maksud saya gitu. Tapi dia tuh nggak peka juga, malah noleh ke belakang gitu, noleh ke samping, kiri, kanan gitu. Hanya udah diem kayak gitu. Akhirnya nggak lama teman saya kayak orang melotot, seperti orang kesurupan. Nah setelah itu ngeliat sama mata saya, itu di tengah hutan saya berhenti. Itu berhenti, saya tanyain, lu ngapain lu ngeliatin gua? Percuma lu ngeliatin gua. Gua tahu lu masuk ke badan teman gua, tapi lu percuma. Itu langsung saya ngomong gitu. Kalau orang lihat itu udah pasti sewajarnya, udah pasti beda. Tapi nih ngelihat aja, melotot aja. Diprototin gitu bang? Saya diprototin. Itu saya diprototin, saya sampai ngomong, ngapain lu lihat? Lu jangan ngeliat kayak gitu sama gue, lu percuma. Lu masuk di badan temen lu ngapain? Ternyata dia bilang gak suka dengan omongan temen saya. Gara-gara omongnya kayak gitu. Nah, saya ngomong, ya udah, ini karena temen gue itu masih awam, masih gak ngerti apa-apa. Tolong dimaafin deh dia deh. Mendingan lu keluar. Kalau emang mau ngikut di mobil, ikut aja. Tapi tolong jangan diganggu juga mobil ini. Kalau teman gue ngomong kayak gitu, ya udah, lu maafin aja deh, karena dia itu nggak tahu. Kalau lu melototin gue, lu salah. Gue tahu lu masuk ke situ. Gak lama dia lemes, udah gak sadarkan diri. Tapi begitu saya lihat di kaca tengah lagi, dia udah gini. Di mana tuh bang? Dalam mobil. Di belakang? Iya. Wah anjir. Di dalam mobil, di belakang, di pas deket pintu. Oh. Deket pintu buka. Dia udah gini. Bajunya merah. Saya lihat di kaca. Tapi saya pun tetap ngomong, nggak pernah namanya saya noleh ke belakang, nggak pernah. Saya ngomong di kaca. Mana yang saya lihat di situ, ya di situ yang saya ngomong. Ya udah, kalau kamu memang mau ngikut di dalam mobil sini, ngikut. Gitu. Tapi tolong jangan diganggu mobil ini. Dan di sana bentar lagi udah terang perkampungan. Terserah kamu, kalau mau turun sendiri. Kalau mau ngikut sendiri, tapi jangan ikut sampai ke dalam rumah gua. Saya gitu. Ya kan? Kan gak lucu juga kalau sampai ngikut ke rumah, tidur tiba-tiba di samping, gak lucu kan? Rumah amat Nah, nih. setelah itu singkat cerita hilang. Tapi bang, kalau misalkan mobil lagi, mohon maaf ya, lagi ngangkut yang aneh-aneh itu, sosok-sosok gitu tuh, ada perbedaan nggak sih dalam bawaannya gitu? Ada Bang. pasti ada perbedaan. Berat gitu. Satu, kadang dari sisi tarikan mobil itu berat, ada. Yang kedua, kadang ada si badan driver tuh terasa ditekan ke bawah. Ada kayak gitu. Terkadang ada juga driver tiba-tiba rasanya ngantuk, nguap aja. Ada kayak gitu. Itulah beda-bedanya tuh kayak gitu. Tapi bang, hal paling mengerikan sejak Bang Didi atau Bang Jambul ini berprofesi sebagai supir ambulan tuh apa bang? Ada nggak sih bang yang bener-bener mengerikan banget sampai wah kebayang gitu? Oke, ada.
Yaitu waktu saya membantu korban kecelakaan Laka lantas. laka lantas gitu. Jadi itu sosok perempuan itu kecelakaan di ya bisa dikatakan jalur daerah wilayah Jabodetabek sini ya. Itu usus semuanya, mata, kepala gepeng sama mawur gak karuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Ke Kelonton. Kelindes. Itu pun juga udah kelindes tuh bannya juga udah ngelewatin badannya. Udah gepeng gak karuan. Matanya kemana saya juga nggak tahu. Yang satu udah apa ya? Mau keluar. Bukan mau keluar, emang udah keluar copot gitu. Masih kayak nyangkut seperti usus gitu, urat-urat. Yang satu nggak tahu apa pecah atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya kan? Nah, itu pun juga nggak lama karena di situ saya nggak berani ituin sendiri. Beberapa pihak berwajib, saya kan koordinasi, ya kan. Itu pun setelah ada koordinasi dibawalah itu sesuatu, ya kan. Ambil tuh usus daging semuanya, Pak. Ambil lah, taruh. Sempat banyak orang yang muntah segala macam, ya kan. Kalau tahu ususnya sapi, sama manusia. Cuma bedanya punya manusia tuh agak kemerah-merahan gimana gitu. Diangkat, masukin kantong plastik, jadiin satu, ya kan. Terus pihak yang berwajib ngambil kantong jenazah. Udah diituin semua, otak ini udah mawur gak karu-karuan, udah banyak yang hancur, kelindes segala macam, ada motor lewat. Jadi yang masih bisa diambil kita ambil. Yang masih bisa diambil kita ambil semua. Masukin, kumpulin jadi satu, bawa dan itu bawa ke salah satu rumah sakit dulu. Setelah koordinasi dengan pihak berwajib dan pihak berwajib berkoordinasi dengan pihak keluarga, ternyata itu mau dibawa ke salah satu daerah yaitu Jawa Tengah. Nah, singkat cerita setelah dibawa ke sana itu kan saya lagi bawa temen saya bisa dikatakan driver tembak lah sebenarnya. Dia ngikut, itu pun saya suruh datang ke rumah sakit karena prosesnya masih 1 jaman nih, belum tentu 1 jam selesai saya gitu. Dia telepon, "Bang, lo kemana? Gue mau ke Jawa nih bentar lagi kalau jadi gitu." Ya udah gue ngikut, ya udah lo samperin gue di rumah sakit ini nih gitu. Akhirnya dia samperin dah ke sana dan motor diparkir di sana, ngikut dah itu. Ternyata saya kira pihak keluarganya banyak yang ngikut, ternyata pihak keluarganya cuma 1 yang ngikut, yaitu adalah adik sepupu apa ipar gitu yang ikut itu. Ternyata dia duduk di depan dan teman saya terpaksa saya suruh duduk di samping belakang. Ya. Nah, itu duduk di belakang. Itu nggak lama ada suara bunyi, udah Cikarang Kerawang ngelewatin dah udah. Ada bunyi klicit. Nah, kayak gini nih. Ini pun juga kurang keras suaranya. Akhirnya saya ngomong, anggap aja inisial A gitu ya. Minta tolong dong, itu suara apa sih, benerin gitu. Nah, itu udah gini aja. Waduh, ini anak kenapa ini saya gitu. Gak biasanya dia biasanya kat melek, ini kenapa gitu. Dan saya ngelirik pihak keluarga, udah tidur pulas dia. Pukul berapa ya Bang? Itu 9.20 malam. Itu teman saya udah pulas. Waduh, saya gitu. Soalnya saya sendiri kalau misalnya ada suara berisik itu dalam mobil nggak enak. Apalagi sampai bunyi krenyet itu nggak enak saya gitu. Nah, nggak lama kemudian, singkat cerita dibawa. Nah, itu teman saya tidur bener-bener mimpi katanya. Mimpi diajak cewek. Akhirnya sampai rumah duka sana, saya tanyain semuanya yang dia ini alamin, saya tanyain. Dia diajak cewek cantik gini. Oh, pantesan aja lu nggak bangun ada kayak gitu.
Tapi setelah pulangnya kayak gitu, dia merasakan ada cewek yang narik badannya dia di belakang. Ditarik sampai dia ngomong, lu jangan jahil ngapa tangan lu gitu. Lah, jahil ngapa? Lu tahu sendiri, tanganku satu di di selang, yang satu disetir, jahil gimana? Lu dari tadi narik-narikin gua. Udah lu ngerokok aja deh, tenangin dulu hati lu sama pikiran lu, tenangin. Lu mimpi kali gitu. Akhirnya dia ngerokok lah. Ngerokok, habis itu saya ajak berhenti di salah satu tempat untuk makan dulu dah, ya kan. Makan, nyantai. Akhirnya teman saya masih izin mau ke toilet. Saya masuk duluan. Ternyata di dalam mobil udah bener ada cewek di situ. Nangkring di dalam. Nangkring di dalam gitu. Pas di samping pintu belakang Connect. Itu kan mobil kan APV pertama. Itu pas samping belakang. Nangkring di dalam situ. Udah duduk emang bener-bener ngejogrok kayak orang. Ya berarti kamu yang narik-narik teman saya gitu. Udah jangan ganggu deh, biarin teman saya biar tidur gitu. Nah itu pun juga wujudnya tadi putih. Teman saya nggak ngeliat. Tuh ya bisa dibilang kemungkinan besar sih Mbak yang habis ke mungkin gitu kali ya, mungkin ya. Ya kita nggak pernah tahu ya siapa dia gitu. Nah akhirnya nggak lama saya sampai ngomong, gimana Bray, lu udah ke kamar mandi belum? Udah aman, udah lu rokok deh nyantai. Kalau mau tidur gitu. Tidur dia. Nah tapi ya tetap aja sampai Jakarta sini pun dia masih bertanya, tadi malam siapa sih sebenarnya narikin gua? Maksudnya gitu. Ya gua ngikut lu, kenapa tangan lu jahil? Gua nggak jahil, gua mah biasa. Emang kenapa? Iya lu narik di belakang maksudnya apa? Sekarang gini deh, lu besok-besok jangan ikut dulu deh gitu. Lu tenang, itu perasaan lu doang. Cuma saya gituin. Jadi biar tuh seolah-olah dia tuh biar rasa takutnya itu biar hilang. Gitu. Karena kasihan saya juga. Gitu. Nah, gak lama kemudian, singkat cerita, saya kemana-mana selalu sendiri nih, ya kan? Selalu sendiri, bawa mobil lain nih, ganti, gitu. Yaitu mobil yang tertulis Sawan Mayit. Nih mobilnya ntar kayak gini ya guys ya, mobilnya kayak begini nih. Nanti dilihat aja mobilnya. Tertulis Sawan Mayit. Semua orang ngelihat mobil gue dari depan, culun. Ya culun amat sih mobilnya gitu. Ya biasalah Pak gitu ya kan. Biasalah Pak, orang juga bukan buat gaya-gayaan kok gitu. Nah, gak lama kemudian orang lihat dari belakang. Gambarnya serem banget. Saya biarkan gambar serem. Nah, dapat 3 hari kemudian mobil si Sawan Mayit ini nganter lah ke daerah Jogja. Nganter ke daerah Jogja dan itu sempat berhenti di bisa dikatakan kata anak-anak di portal dulu dah buat biar istirahat gitu. Nah, dan juga ada satu yang bener-bener gua ngira dibilang nyalinnya berani, memang berani. Dibilang tengil, emang tengil, ya kan? Gua udah pernah ngomong sama dia. Lo kalau yang di mobil gua atau mobil siapapun, lo kalau bisa yang sopan, yang tenang. Lo gak menghargai gak apa-apa. Tolong yang di dalam ini. Apaan sih? Gue mah berani. Gak lama kemudian, ya mungkin dia mau ngejalin gue atau gimana, gue juga gak tahu. Gue tinggal lah itu. Kan lampu gue belakang itu kan pecah. Lampu gue yang sebelah kanan belakang itu kan pecah. Karena habis ditabrak sama kendaraan motor. Itu. Dan dia juga gak ada duit buat ganti kan. Gak apa-apa lah. Gitu. Entah apa yang ada di pikiran dia mungkin mau jahil, mau nyoba. Karena senhajat gue tuh kata anak-anak sekarang sendajal lah, yang dip cepet. Nah, diambil ternyata. Begitu diambil, singkat cerita, gue lagi ngobrol sama teman-teman, udah banyak warga yang ngumpul. Gue nggak tahu, awal-awal nggak tahu. Begitu saya samperin, ada yang ngomong, ini mobil siapa ini? Punya saya Pak, kenapa Pak?
kalau bisa jangan diparkir sini mas, diparkir sebelah sana aja yang campur sama mobil lain. Gak apa-apa ya pak, gak apa-apa. Terus ini kenapa nih saya gitu? Nggak tahu ya. Ternyata dia tuh lampu sen gua tuh diambil dari tangannya dia. Dia sampai kerasukan dia sampai kamatan. Nah saya ngomong, lah lo ngapa masuk ke sini gitu. Dan dia itu berbicara, anak ini tengil, memang harus dikasih pelajaran gitu. Tangannya tuh gini satu, emang ngambil apaan gitu. Cuma ngasih kode lampu aja gitu. Lo lihat lampu gitu. Lampu apaan? Lo lihat lampu gitu. Akhirnya, nah iya nggak ada lampu sen gua. Ternyata ya udah, ini mungkin anaknya apa ya, bisa dikatakan apa sih, Jahil. Jahil. Mungkin anak ini jahil lah, biarin aja dulu. Udah, ini gua ambil, lu keluar ya. Kasihan lo anak ini. Ini udah pada sakit semua. Itu sampai udah di dagunya, di pelipisnya udah berdarah semua. Kamu apain? Udah kamu keluar ya. Enggak. Mau ngikut gitu. Jangan, lu keluar. Kasihan anak ini. Ini lampunya gua ambil. Buka ayo, buka. Itu sampai saya tepok 3 kali tapi sambil baca doa. Akhirnya gini. Bisa gua ambil. Keluar yuk, keluar. Kalau nggak keluar, gue nggak mau kalau lo diem di mobil gue. Keluar yuk. Akhirnya gak lama dia masih minta sesuatu. Dia minta bunga kata dia. Gue ngomong, kalau lo minta bunga, gue nggak bakal bagi bunga. Tapi kalau lo minta doa, insya Allah gue kasih doa biar lo tenang. Lo siapa? Dia nggak ngasih tahu awal mulanya. Tapi terus gue tanyakan, ternyata akhirnya lama-kelamaan dia menangis. Dan warga segitu pun pada heran. Kenapa lu nangis? Siapa kamu? Apakah kamu yang ususnya aku ambil? Langsung saya tembak sana. Yang tempo hari di yang saya lauk itu? Apakah kamu yang pernah ususnya aku ambil? Nangis tapi sambil ngangguk. Oh ya udah, nanti aku kirimin doa kamu. Kalau kamu minta bunga, nggak aku kasih. Tapi kalau doa aku kasih. Kamu keluar sekarang. Aku mau ngasih kamu doa. Aku bukan cuma janji, tapi bakal aku kasih doa bentar lagi. Dari situlah akhirnya lama lemas. Karena gue ngomong mau ngasih doa. Setelah dia udah, teman gue udah aman, tetap gue kasih doa sama dia karena nomor si pihak keluarganya itu ada kesimpan nama gue kan. Gue tanyain, ini atas nama siapa ini? Oh atas nama ini mas ini. Binti siapa gitu, bintinya. Tapi saya kalimin Al-Fatihah aja gitu. Banyak pengalamannya itu. Gila sih Bang. Itu kan salah satunya yang mohon maaf kecelakaan terlindas truk lah ya. Terus selain itu ada lagi nggak Bang kondisi jenazah yang ya menyakitkan lah ibarat kata kita, kalau kita bisa yang tragis gitu, selain itu ada lagi nggak? Kalau untuk yang tragis tuh mungkin yang gantung diri. Gantung diri Dan lidahnya itu menjulur panjang. Mungkin misalnya dipegang diginin bisa nempel ke jidat. Lebih panjang ya. Panjang. Itu meninggal gantung diri. Dan motif awalnya itu apa saya juga nggak pernah tahu, karena itu juga ya mohon maaf itu masih dekat dengan kontrakan saya yang meninggal begitu. Itu abang yang ngurusin juga apa yang nganterin? Saya juga yang nganterin. Itu nunggu pihak yang berwajib semuanya udah ada, dibawa ke salah satu rumah sakit. Setelah udah clear baru dibawa. Itu juga gantung diri udah kaku, badannya udah kaku gitu, udah kaku dan lidah tuh menjulur dan mata itu agak setengah melek, melotot gitu ya. Melotot. Dan jalan di situ setiap mendekati maghrib atau habis maghrib gak ada satupun yang berani lewat situ. Dia gentayangan? Kalau dibilang gentayangan saya juga kurang tahu. Cuma orang tuh sering
pohon yang dibuat gantung diri itu kayak ada orang yang nggoyang gitu. Serem nih bang. Kalau yang kayak kasus-kasus pernah? Kalau kasus-kasus yang saya tahu tuh yang korban-korban mutilasi doang. Yang mutilasi kadang ada yang kepalanya nggak ada, badan ada semua, tangan ketemu, semua ketemu, cuma kepala nggak ketemu, kadang ada yang itu. Terus kadang ada yang bagian jari ini nggak ketemu, ada beberapa jari nggak ketemu, ada kayak gitu. Jadi untuk kasus-kasus kayak itu juga sering juga saya bawa kayak gitu. Ketika bawa ada kejadian apa bang? Kayaknya di luar nalar sih bang. Jadi ketika bawa itu kita merasa santai memang. Cuma di dalam hati sama pikiran tuh kita berpikirnya apa ya? Ini jenazah ini saya anggap jenazah orang biasa utuh. Saya menganggap gitu. Tapi di sisi lain hati emang nggak bisa dibohongin, ya kan? Hati nggak bisa dibohongin dan itu pun juga apa ya? Masih terlintas pikiran ini nanti malam ini gimana ini setelah habis nganterin. Udah pasti terlintas kayak gitu. Dan itu pun juga ada aja kendala di kendaraan. Kadang lampu atas, lampu rotator mati. Mati tiba-tiba. Padahal sikring semua saya cek normal. Bagian pengapian normal. Semuanya normal. Mati total tiba-tiba. Oke lah, saya diem. Gak lama kemudian dapat 4 kilo hidup. Nah mungkin ada entah kabel yang konslet atau gimana lah dalam pikiran saya pribadi ya. Kayak gitu. Gak lama kemudian ganti lampu utama yang mati. Nah, gitu. Lampu utama yang mati saya pun gak bingung. Aduh ini gimana ini. Bisa diem aja. Tapi itu pun juga nggak lama itu ada yang telepon tiba-tiba. Di saat gue lagi bawa jenazah kayak itu ada yang telepon. Mas di mana mas itu? Oh di jalan ada apa ya Pak? Saya butuh ambulan nih kata dia. Oh iya buat kapan? Buat sekarang bisa. Oh kalau sekarang nggak bisa. Mungkin kalau besok sore atau malam bisa. Soalnya saya masih menuju ke Jawa ini saya gitu. Oh gitu. Iya gitu. Ya udah nanti saya telepon lagi ya mas. Kalau enggak mas tulis aja alamatnya. Sherlock aja bu. Daripada saya tulis alamatnya Sherlock aja gitu. Saya nggak ngerti caranya Sherlock katanya. Kamu dalam pikiran ini orang jadul banget atau gimana sih? Dalam hati kan. Tapi ternyata dia ngomong rumah saya di dekat pemakaman Pondok Rangon. Gitu. Oke gitu. Besoknya setelah saya pulang istirahat sebentar menujulah ke sana. Karena dia mintanya hampir maghrib minta ke sana. Menujulah ke sana. Sampai daerah sana saya kelilingin, nggak ada orang yang meninggal ternyata. Saya tanyain semua, nggak ada orang yang meninggal. Tuh, sampai saya bingung, sampai ke jalan ngelewatin pemakaman Pondok Rangon ke sana, nggak ada yang meninggal. Gitu. Wah ini beda lagi, dikerjain lagi saya gitu. Guys, nih ada Bang Jambul atau Bang Didi ini punya cerita yang menarik banget yang ini bisa menjadikan pesan luar biasa untuk kita-kita semua yang masih hidup nih ya guys ya. Nih salah satunya nih Bang Didi mau ceritain mengenai yang paling menarik sih ya Bang, kita simpen paling terakhir nih. Buat kalian-kalian nih yang masih suka melalaikan ibadah nih, waduh harus dengerin ini banget ya Bang ya. Tuh boleh Bang kita mulai masuk ke inti cerita dari si yang paling epic ini Bang. 18 menit saja. Oke, yang mati suri maksudnya. Jadi buat teman-teman apapun profesinya ya, mau driver kayak mau apapun profesinya, tetap utamakan berdoa, ya kan? Karena doa itu apa? Doa itu untuk diri kita sendiri, ya, bukan untuk siapa. Soalnya kita nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal, ya kan? Nah, jadi kalau apapun kita sebelum aktivitas kita membaca doa,
insya Allah kita aman. Insya Allah. Ya walaupun nggak aman itu udah takdir dari yang kuasa, ya kan. Nah, soalnya saya pernah membawa jenazah dari wilayah sini juga sebenarnya, daerah Petukangan. Wah, serius? Iya. Dekat sini? Ya. Kaget kan? Kaget sekali saya. Itu meninggal pas hari Jumat jam 10 dan itu dibawa jenazahnya jam 1 siang. Oke. Meninggalnya jam 10 pagi ya. Itu dibawa setelah habis Jumat. Tuh. Itu udah berapa jam? Udah berapa jam? 4 jam. 4 jam 5 jam. Itu dibawa ke salah satu Jawa. Daerah Jawa Tengah juga. Itu keseringan yang Jawa Tengah. Dan itu saya melewati baru lewat Pantura. Baru lewat Pejagan, saya kan exit tol Pejagan ya. Dan di situ pun ternyata ada suara yang kurang enak yang saya dengar di bagian belakang. Ternyata ada sosok tangan yang menggoda kaki teman saya. Jadi saya juga ngomong, benerin tuh suaranya gitu. Cuma dia diem aja, benerin gitu. Diem aja. Ya udahlah, mungkin capek saya gitu. Gak lama kemudian ada suara, Bang, pelan-pelan. saya mikirnya temen dong. Gue ngomong sama lu kagak lu sautin. Giliran gue biarin bodo amat, lu ngomong bang pelan-pelan. Enak banget hidup lu. Lu tinggal duduk, gue yang nyupir, mata melek, lu tinggal ngomong dalam hati kan. Udahlah, saya biarkan. Saya sambil ngisap rokok, dia ngomong lagi. Bang, pelan-pelan. Itu kaca belum saya benerin nih. Masih ngadep belakang ya, masih ngadep jalanan biasa, ya. ke kaca belakang. Nah. Dan itu kan keranda yang saya bawa, itu kan nggak ada kuncinya. Oh, bisa dibuka. Nah, Gampang itu kan dibukanya. keranda kan ada yang pakai kunci, ada yang enggak. Nah ini yang saya bawa yang nggak ada kuncinya, yang tinggal taruh doang. Nah singkat cerita yang ketiga kali nongol pak. Gimana maksudnya nongolnya? Itu kurung batang itu yang belakang itu cuma miring, tapi yang bagian kepala itu emang udah ngebuka. Jadi miring gini, gitu. Dan dia juga udah nongol di samping bahu saya. Itu nongol di samping bahu saya dan itu pun apa? Mungkin kalau teman-teman yang pernah ngeliat orang meninggal sebelum dikafanin udah pasti mata itu pakai kapas. Oh iya, Ya. hidung kapas, kuping kapas ya. Hidung, telinga, gitu kan. Tutup semua kan. Nah, itu pun di saat ngomong kayak gitu yang ketiga, gue ngeliat dari langsung kaget iya, emosi iya, pengen ketawa ya, campur aduk semuanya. Itu pun sempet kepengen saya sikut belakang. Jadi jenazahnya bangun lagi. Bangun lagi. Itu yang disebut katanya mati suri. Mati suri guys. Mati suri. Jadi buat teman-teman apapun yang akan melakukan aktivitas tolong berdoa. Jadi seandainya meninggal tuh biar meninggal Husnul khotimah. namanya husnul khotimah atau meninggal syahid lah. Nah itu pun sampai saya ngerem mendadak dan pihak keluarga hampir tabrakan beruntun. Oh iya, ada iring-iringan ya di belakangnya. Ada iring-iringan, ada 2 mobil hampir tabrakan beruntun. Dan itu pun sampai saya ngomong gini, keluarganya turun, mas kalau ngerem tuh kasih tahu lah mas, mendadak banget. Bukannya gitu pak, bapak tenang dulu, nanti saya jelasin. Kenapa sih? Ini tetap saya antar ke kampung, tapi bapak jangan kaget. Ini jenazah hidup lagi. Maksudnya sempat kaget. Maksudnya gitu. Iya, jenazah hidup lagi. Nah, akhirnya entah itu ponakannya atau siapa saya juga nggak tahu. Dibukalah pintu tiba-tiba. Jahil ya. Dibuka karena mungkin nggak percaya kan. Dibuka itu langsung dah. Orang 2 mobil yang iring-iringan tuh ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang pisah, ada yang kencing. Campur semua. Justru yang pingsan itu yang saya nggak bisa ituin biar sadar kembali. Lama pingsannya pak. Tuh, saya sampai bingung harus gimana. Sampai itu jenazah si B lah dikatakan ya. Saya ngomong, itu di dashboard ada surat Yasin. Silahkan ambil. Saya sempat gak percaya soalnya. Dia ambil main comot aja kalau orang gak punya dosa. Comot. Saya masih hidup bang, sumpah bang. Saya merasakan, saya ngeliat gerbang sana gede banget.
Oke. Singkat cerita, udah lama-lama, udah keluarga udah aman, bawalah tetap ke kampungnya dia. Bawa ke kampungnya dia, ada satu anak muda yang tengil. Saya udah menyampaikan ke pihak keluarga sana dan warga sana. Dan anak muda itu bilang, kelamaan abang, main buka aja sama dia. Dia udah, kain kafan itu dibuat kayak sarung sama dia. Waduh, saya gitu. Orang makin mawur di sana itu. Makin mawur. Bangku-bangku kursi ditabrakin, gak kalau ada yang kabur semua. Kabur semua. Ada yang nabrak pohon pisang, ada yang jatuh ke got, ada yang pingsan di situ juga. Wah, saya gitu. Ini kerjaan saya paling gak karu-karuan nih. Karena gara-gara si ulah bocah itu, saya baru ngomong, baru mau saya terangin, udah ngomong kayak gitu. Kelamaan bang. Ya udah. Siapa yang gak kaget pak? Sedangkan muka ini udah gak karu-karuan. Bekasnya dikasih apa seperti kopi itu kan. Aduh, saya gitu. Dan itu pun singkat cerita udah aman semua, udah tenang. Dan liang lahat tuh Tutup lagi. mau ditutup lagi. Saya udah istirahat, udah makan, udah ngobrol. Dan si orang tersebut ini B itu. udah berpesan. Berpesannya gini, berbuatlah baik selagi masih hidup. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena dia tuh udah tahu di alam sana. Ya, udah tahu di alam sana. Dan di sana itu banyak orang yang pintu gerbang dibuka, masuk teriak, masuk teriak, masuk teriak. Ya mungkin itulah yang namanya gerbang jembatan Shirathul Mustaqim. Oh, ini tempat amal ditimbang. Nah, bukan amal ditimbang. Mungkin kalau amal ditimbang itu jembatannya. Jembatan yang disebut jembatan Shirathul Mustaqim yang akan menuju ke timbangan. Mungkin itu. Ya. Dia berkata gerbang itu besar gak seperti umumnya. Gitu. Melebihi gerbang-gerbang biasanya. Itu begitu dibuka masuk teriak, begitu dibuka masuk. Yang teriak sama yang enggak, kebanyakan yang teriak. Tuh. Makanya dia waktu itu berpesan sama saya, selagi masih hidup pergunakanlah dengan baik hidup ini. Membantu orang atau beramal atau sebagainya lah. Jangan berbuat jahat lah atau jodoh atau gimana, jangan. Nah, itu. Gak lama kemudian karena saya udah seger nih badan nih karena mau pulang, saya izin lah mau pulang, ya kan? Saya izin mau pulang, mau pihak keluarga semuanya. Begitu saya baru masang sepatu sebelah kanan, dia udah pergi ke belakang, orang belakang tuh teriak-teriak, saya nggak tahu kenapa. Setelah menyampaikan pesan kayak gitu, dia udah teriak-teriak, saya juga nggak tahu kenapa. Ternyata saya masuk lagi, dia jatuh terpeleset di dalam kamar mandi, jatuh terpeleset, dan saya cek denyut nadi. Gak gerak semua, tunggu 1 jam 2 jam nggak ada ini, udah lewat. Meninggal beneran. Meninggal. Jadi meninggalnya dia tuh meninggal hidup cuma beberapa saat menyampaikan sesuatu, dan meninggal lagi. Untuk menyampaikan pesan aja. Itu jedanya dari hidup lagi sampai meninggal lagi itu berapa lama bang? Jedanya bisa dikatakan 4 jam lah. Oh 4 jam, lumayan. Misalnya 4 jam kurang sedikit, anggaplah 4 jaman lah. Itu meninggal lagi. Ya kalau emang udah takdir yang begitu mau diapain lagi. Gila. Jadi semuanya buat teman-teman jangan pernah merasa sombong diri ya. Kita tuh nggak punya apa-apa hidup di dunia karena apa? Di saat kita lahir kita itu telanjang. Benar. Mau cewek mau cowok, ya. Kita tuh lahir telanjang, ya kan? Mati kita sama telanjang juga, ya kan? Nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Sekaya apapun kamu, ya, semiskin apapun kamu, tetap kita bakalan sama dibungkus dengan kain kafan dan tetap ditimbun tanah. Jadi jangan pernah merasa sombong kalian semua, gitu loh. Tuh, Luar biasa, guys. Tuh, pesan dari Bang Jambul atau Bang Didi ya, guys ya. Luar biasa banget ceritanya nih. Ini sih salah satu yang bisa dibilang epic banget ya ceritanya dari Bang Didi ini ya, guys ya. Jangan kemana-mana karena kita masuk ke sesi tanya jawabnya dulu. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian,
Kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Bang Didi, gue pengen nanya nih beberapa pertanyaan ini sedikit membludak di kepala gue nih Bang. Bang, selama lu menjadi berprofesi sebagai supir jenazah atau supir ambulan Bang, Ya. sosok apa aja yang belum pernah lu lihat Bang? Sosok apa yang belum saya pernah lihat? Kalau yang belum saya lihat tuh kayaknya nggak ada. Semuanya udah saya lihat semua. Sudah dilihat tuh Bang. Dari yang maaf kata nih, yang berjenis gendruwo, mata merah, udah badan berbulu semua. Kuntilanak, udah. Apalagi sosok pocong yang sering, udah. Paling banyak tuh sosok pocong ya Bang. Paling banyak sosok pocong. Itu. Itu udah jadi makanan sehari-hari, jadi gue tanya yang belum pernah nih guys. Kalau untuk ini sih lebih ke jenazahnya sih Bang. Kalau untuk jenazahnya sendiri ini yang selama ini Abang udah bantu lah ya. Pernah nggak sih mereka itu datang lagi ke Abang untuk mengucapkan berterima kasih ataupun berpamitan atau memberikan hadiah malah ke Abang? Oke, kalau yang seperti itu mungkin ya waktu saya kerja di salah satu rumah sakit daerah Telunggong. Setelah saya memandikan jenazah, ngafalin jenazah, dan itu yang tugasnya bawa keluar kota itu teman saya. Kebetulan di situ kan ada 5 orang, ya kan. Jadi yang 2 mengantarkan jenazah ke salah satu pulau seberang lah, ya. Dan di situ tinggal 3 orang. Dan gak lama kemudian yang 2 orang ini teman saya izin sama saya mau beli kopi karena tempatnya di basement kita, ya kan. Nah, di sisi lain itu pun kalau kata orang-orang tidurnya itu tidur ayam. Nah, dan itu ada sosok seperti sosok pocong, tapi nggak terlihat mukanya, benar-benar masih tutupin kayak kapan. Dia berdiri begini di atas saya tidur, dan itu langsung menjatuhkan diri ke badan saya. Dan itu pun saya sampai walaupun melek setengah sadar, mau gerak itu susah, hanya baca doa istighfar, saya paksakan bisa gerak. Dan itu pun saya sempat ngoceh-ngoceh, jangan pernah ganggu saya. Jasad kamu udah dibawa sama teman saya, udah saya tolongin, udah saya bantuin, dan sekarang udah dibawa sama teman saya ke sana, gak usah ganggu saya. Dan gak lama kemudian, itu kan keranda ada 2, ya kan? Yang satu dipakai dibawa ngantar jenazah, dan tinggal 1 tuh. Kurung batang yang tadinya di atas tiba-tiba jatuh, blontang. Sama satu lagi nih Bang. Kalau kita sering nonton film horor Indonesia nih ya kan, atau mungkin cerita-cerita lawas lah mengenai mobil ambulans. Emang bener Bang, ketika misalkan mobil ambulans itu kan mungkin ada yang lagi dihantuin, itu pasti ada, mungkin ada aja ya kan. Yaitu rotator atau mobil nyala mati sendiri, lampu nyala mati sendiri, itu pernah nggak Bang ngerasain Bang? Itu pernah Pernah ngerasain. Dan itu di saat sebelum lupa deh saya, itu lampu rotator saya mati. Padahal itu sekring aman, udah saya cek semua aman, lampu apa aman. Tapi kalau nyala sendiri, padahal kuncinya di Abang nih, di tangan nih, kunci di botol mobil nyala sendiri, itu nggak pernah tuh Bang? Itu pernah juga. Itu pernah juga. Itu yang pakai ambulan yang bisa dikatakan ambulan dari negeri gingseng. Itu ambulan Kia Travelo waktu itu saya pakai. Jadi lewat sebuah hutan-hutan, setelah pulang pengantaran jenazah karena mati atau gimana, itu di tengah hutan saya berhenti, soalnya mati. Itu berhenti, saya buka kaca, buka pintu, kunci saya cabut, turun merokok. Gak lama kemudian itu mobil hidup sendiri. Kunci udah di tangan ini, tapi ternyata mobil tiba-tiba hidup. Itu pun jauh dari pemukiman warga ya. Nah, itu saya benar-benar di tengah hutan. Itu kunci saya cabut tapi hidup.
Satu lagi deh bang, satu lagi bang. Lu emang udah kebal banget bang sama hal seperti itu tuh sejak kapan bang? Maksudnya kalau kita yang gue lah, gue orang awam gitu, apalagi gue misalnya kalau ikut lu nganter nih, waduh gue udah pingsan kencing-kencing kali ya kan kalau misalnya digituin kan. Tuh sejak kapan lu mulai ngerasa udah ada setan ya, udah gitu. Sejak kapan bang? Sebenarnya sih kalau untuk masalah seperti itu setiap manusia tuh beda-beda ya kan gitu. Jadi untuk kebal sih juga enggak. Kalau untuk masalah punya takut sih tetap masih ada rasa takut. Oh tetap gitu. takut? Tetap masih ada rasa takut. Cuma apa? Cuma yang kuasa ini menciptakan manusia itu paling sempurna sebenarnya. Oh iya, lebih mulia ya. Lebih mulia gitu. Nah, lebih mulia kenapa? Kenapa manusia ini melihat sosok kata orang-orang setan udah takut duluan? Sebenarnya tuh yang takut tuh si sosok itu. Cuma karena manusianya udah kaget duluan, shock duluan, kabur duluan. Jadi dia tuh merasa paling unggul gitu. Iya. Jadi kalau saya tuh untuk merasa kebal sih enggak gitu. Kalau untuk keberanian, kenapa? Sejak kapan saya berani seperti ini? Sejak almarhum nenek buyut saya meninggal. Begitu. Sejak nenek buyut saya meninggal, itu saya udah gak pernah merasakan takut apa-apa. Gitu. Ini sih salah satu yang bisa dibilang epic banget ya ceritanya dari Bang Didi ini ya guys ya. Untuk teman-teman nih yang punya pengalaman yang tunggu sebentar, kayak tadi dibilang tuh Bang Didi ini punya usaha ambulans ya, ambulans swasta berarti ya Bang ya? Iya. Ambulans swasta yang dimana kalau misalkan kalian ya kita semua pasti akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa ya. Jadi siapa tahu kalian membutuhkan jasa dari Bang Didi, nanti kita akan cantumkan nomor dan Instagramnya Bang Didi nih Bang. Instagram Bang Didi ada nggak? Kalau IG saya dulu, tapi sekarang udah nggak memakai lagi, ya, cukup nomor WhatsApp. Oke. Nanti kita akan cantumkan nomor WhatsAppnya Bang Didi yang dimana kalau teman-teman ada yang membutuhkan jasa pengantaran jenazah atau supir ambulan tuh bisa langsung hubungi ke Bang Didinya langsung. Dan kalau kalian mau tahu Bang Didi punya jasa pengantaran jenazah VIP ya Bang ya? Iya. Nah itu diantaranya pakai Alphard. The best banget gak sih? Oke, sama satu lagi guys. Bang Didi atau Bang Jambul ini ternyata punya skill yang luar biasa dibutuhkan untuk kita-kita yang sering beraktivitas nih guys. Yaitu Bang Didi ini jago untuk pijet kretek nih guys. Untuk teman-teman yang mungkin sering pegel-pegel, linu. Dan itu kayak gimana aja tuh Bang yang bisa dibantu untuk penyembuhan tuh Bang? Oke, jadi itu untuk pijit kretek itu bisa dikatakan itu adalah apa ya? Terapi ya. Nah, terapi ini masih menyangkut bisa dikatakan deket-deket sama yang namanya medis. Oke. Ya kan? Karena apa? Di badan kita itu ada tulang, ada saraf-saraf, ya kan? Nah, itu pun kita juga nggak gampang untuk mempelajari itu semua, gitu. Jadi ada tulang dari tulang leher sampai ke belakang tulang ekor, itu kan panjang tuh. Modelnya kalau tahu tulangnya ular sama ada kayak gitu, ya kan? Jadi untuk persendian atau saraf kejepit mungkin saya bisa bantu daripada operasi gitu untuk meringankan. Dengkul miring geser. Kalau untuk dengkul geser, kalau misalnya gesernya nggak seberapa itu bisa dibenerin. Tapi kalau terlalu ekstrim banget saya nggak berani. Karena langsung apa? ke rumah sakit. Jangan sampai orang itu mau terapi pengen sembuh, jangan sampai terjadi fatal. Benar. Jangan. Ya kan? Benar. Saya juga nggak mau. Apalagi nih, misalnya ada yang pernah patah nih, minimal bawa hasil ronsen, biar saya lihat apakah tulang ini masih bisa dibenarkan, dikretek atau tidak. Begitu. Itu perlu dibawa. Dan itu juga harus ada jeda udah berapa tahun untuk patahnya. Gitu. Kalau misalnya patah tadi pagi, dibawa sekarang ya nggak bisa, nggak berani, masih sakit malah bengkok. Ada saya sama yang lain malah dituntut nih, pengennya sembuh malah kaki nih, jangan. Jadi untuk saraf kejepit kita bisa atasin, dan untuk kaki yang terlihat panjang sebelah ya kan bisa dibenerin gitu, dan untuk melegakan otot semuanya. Iya. Gitu. Itu ya guys ya.
kalian yang butuh jasa pengantaran jenazah, supir ambulan, atau bahkan encok-encok badan nih, langsung aja nih ke Bang Didi ya guys ya. Dan nomor WA-nya akan gue taruh di bawah sini ya, di bawah video ini. Nah, Bang Didi atau Bang Jambul nih kan, makasih banyak ya Bang yang udah mampir ke studio kita dan bercerita pengalaman yang luar biasa epic banget. Siap. Dan dengar Bang Didi ini masih punya cerita ketika dia lagi main ke Jawa Timur sana guys, ke salah satu pabrik yang katanya angker. Gila ya, ngeri banget Bang Didi nih, yang angker-angker nih udah biasa banget kayaknya dia guys ya. Bang Didi makasih banyak udah mampir ke sini ya Bang. Siap. Nah guys, gimana guys? Cerita dari Bang Didi ini luar biasa banget. Untuk kalian yang punya pengalaman menarik seperti Bang Didi, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video kita atau di Instagram kita di @batasgapeofficial. Dan kalau kalian tertarik untuk menonton kita selanjutnya, nantikan kita di tiap hari Rabu dan Jumat pukul 20 atau pukul 8 malam. Saya Bagus Soja mohon pamit undur diri dan sampai ketemu di Batas Gaib berikutnya, karena kita hidup berdampingan dengan mereka.